Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan belajar dari Daniel 11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Iblis menyeret kita pada suatu kefasikan, dan setelah kita menjadi fasik, iblis terus melanjutkan dengan membuat kita menjadi murtad dengan kata-kata licin. Dan setelah kita menjadi murtad, bisa saja satu saat kita tanpa sadar semuanya sudah terlambat dan kita terhilang untuk selama-lamanya. Diawali dengan sesuatu yang sepertinya sepele tetapi sangat serius, kefasikan. Bisa jadi kita tanpa sadar kita menjadi fasik, kita terseret dalam kemauannya iblis, kita terseret dalam tipu muslihatnya iblis. Apakah fasik itu? Fasik adalah tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran tersebut, atau bahkan kita tahu kebenaran tetapi kita menjadi penentang kebenaran tersebut. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan kata-kata licin di Daniel 11 ayat 32 tadi? Kata-kata licin adalah kata-kata yang beda tipis antara benar dan salah. Kata-kata licin adalah kata-kata manipulatif yang seolah benar tetapi dengan motivasi atau dengan tujuan yang salah. Kata-kata licin adalah kata-kata muslihat yang membawa seseorang pada kejatuhan yang seringkali sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Kata-kata licin seringkali menawarkan sesuatu yang sedikit demi sedikit, tidak dengan frontal atau dengan gamblang menawarkan kemurtatan, tetapi sedikit demi sedikit membawa kita pada kehancuran. Jadi setelah kita menjadi fasik, kita dijerumuskan terus dengan pelan-pelan, terus pelan-pelan tanpa kita sadari. Sampai pada satu titik kita baru sadar keadaan kita sudah sangat terpuruk, keadaan kita sudah sangat hancur, kita sudah sedemikian jauh dari Tuhan. Hanya dimulai dengan fasik, hanya dimulai dengan satu kefasikan, tiba-tiba dengan pelan-pelan kita sudah sangat terpuruk. Mungkin kita melihat hidup kita yang dulu kok lebih baik, hidup kita yang dulu kok dekat dengan Tuhan, tetapi kenapa kita sekarang jauh dengan Tuhan? Kenapa sekarang masalah seolah-olah bertubi-tubi datang tanpa kita sanggup untuk bangkit kembali? Dan celakanya kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, atau kita tidak percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita apapun masalah kita, apapun ujian, apapun pencobaan yang kita alami. Jadi jika saudara mengenal kebenaran tetapi saudara berbalik meninggalkan kebenaran tersebut, atau mungkin saudara belum mengenal kebenaran dan saudara bertobat menerima kebenaran tersebut, dan tetapi kemudian saudara berbalik lagi meninggalkan kebenaran tersebut, maka kondisi saudara, keadaan saudara akan lebih buruk daripada yang semula. Yohanes 5 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kemudian 2 Petrus 2 ayat 20, "Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula." Saudara, ketika saya kecil, SD kelas 5, kelas 6, saya mengalami suatu pemulihan. Saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian saya dibaptis Islam, saya menjadi rajin untuk menginjil. Saya bawa Alkitab kemana-mana. Bayangkan saudara, anak kecil bawa Alkitab kemana-mana, rajin menginjil, rajin berdoa. Saya on fire, saya mengalami api roh yang menyala-nyala. Tapi pernah pada satu saat saya mengalami satu masalah yang terlalu sepele, masalah yang sederhana. Akhirnya karena masalah tersebut saya merasa tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya tidak datang ke gereja. Saya merasa tidak kudus. Saya pikir
minggu depan saja saya bertobat dan minggu depan baru saya datang ke gereja. Tetapi nyatanya terulang lagi saudara. Minggu depannya saya merasa tidak layak. Saya pikir ya sudahlah, 2 minggu nggak apa-apa nggak ke gereja. Tetapi terulang terus, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya dimulai dengan merasa tidak layak untuk datang ke gereja, merasa tidak kudus, dan menunda-nunda pertobatan. Dan tanpa terasa sekian tahun kemudian, saya sudah ada dalam posisi bahwa saya adalah pembenci Tuhan, bahwa saya adalah pembenci jalan kebenaran. Saya murtad, saya mulai jatuh dalam dunia kegelapan, dalam kuasa-kuasa kegelapan. Saya bakar Alkitab dan saya merasa menang melawan Tuhan. Saya bermain kuasa-kuasa kegelapan. Saya menjadi peminum, saya menjadi seorang pemabuk, dan bahkan saya mencoba hal-hal yang berbau kriminal. Saya mulai juga menjadi pemakai obat-obatan, dan terutama karena saya menjadi peminum, maka ginjal saya akhirnya rusak karena kehidupan saya yang tidak teratur, kehidupan malam dan sebagainya, tidak jaga pola kesehatan, pola hidup yang sehat. Akhirnya saya menderita berbagai macam penyakit. Semuanya diawali dengan kefasikan, kemudian tidak bertobat, menunda pertobatan, dan pada akhirnya saya jatuh sedemikian terpuruknya. Mungkin ada saudara pendengar yang sedang mengalami masalah seperti saya yang dahulu, atau mungkin saudara lebih terpuruk lagi, atau mungkin saudara sedang merasakan satu kehampaan, saudara merasa jauh dari Tuhan, saudara merasa terhimpit oleh kesulitan hidup. Mungkin di saat ini saudara merasa kesulitan finansial atau apapun itu, saudara merasa kekhawatiran yang amat sangat. Ingat saudaraku, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Atau mungkin ada saudara pendengar yang bukan beragama Kristen. Mungkin saudara membutuhkan jawaban-jawaban dalam kehidupan saudara. Mungkin ada kekosongan dalam hati saudara, kebutuhan akan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan Yesus sanggup mengisi kekosongan itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6, jawab Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maaf saudaraku, Tuhan Yesus sudah menutup alternatif lain. Tuhan Yesus sudah menutup kemungkinan ada jalan lain untuk kita datang kepada Allah kecuali hanya melalui Tuhan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, karena hanya dalam Yesus ada keselamatan itu, ada keselamatan kekal hanya di dalam Yesus. Saudara yang membutuhkan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya di dalam hati saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Engkau telah memanggil kami, bahwa hari ini Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di dalam hidup kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan kami. Pimpin kami, pimpin hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa-Mu, dalam kedaulatan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.